kadang saya langsung tanya gitu, cuman kalau ada yang mengakomodir pertanyaan-pertanyaan ya dari peserta kajian dicatat begitu, terus kalau memang saya jawab ya sudah, kalau memang belum tolong diingatkan atau dicatat. Jadi saya tanya sih, cuman ya pastikan aja, mungkin ada yang belum sempat saya jawab. Ada? Enggak Ada. Ustaz. Iya, baru mulai. Ini saya, oh ya, alhamdulillah. Pas berarti karena apa? Ini tadi saya perjalanan begitu, ngantuk sampai tiduran begitu, artinya nggak telat ini. Baik, nabda. Jadi kita akan membahas mengenai usia minimal saat haid pertama. Ya. Kalau ada yang punya bukunya, ini halaman 17, gitu, halaman itu. Dan seperti biasa, mari kita hatikan dalam hati kita niat mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendengarkan serta mengikuti kasih Allah. Tolong ditata Mbak ya, bukunya. Dinyalakan lampunya itu. Usia minimal saat haid pertama. Jadi begini, tidak serta-merta keluar darah dari rahim perempuan kemudian dihukumi itu adalah haid ya. Tidak serta-merta seperti itu, melainkan ada usia minimal perempuan yang mana ketika usia tersebut dan keluar darah dari kemaluannya ya, dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya, maka darah itu dihukumi haid. Namun apabila belum mencapai usia itu, maka tidak dikatakan haid. Ya. Kita akan bahas itu kali ini. Di usia minimal haid seorang perempuan ini ya adalah 9 tahun. Ini ma'ruf, maksudnya orang tahu namanya 9 tahun. Tapi detailnya adalah 9 tahun Hijriah ya, bukan Masehi berarti. Berarti lebih lebih cepat ini dibandingkan dengan Masehi, karena kalau Masehi dengan Hijriah ini ada paut sekitar 10 harian ya. Kalau Hijriah ini kan bulannya ini kan kalau enggak 30 ya 29. Berarti seandainya ya. Seandainya satu bulan itu 29 hari kali 12 ya. Berarti satu tahun itu sama dengan hanya ini ya. Ini paling sedikit ya. 348 hari begitu. Nah, kalau seandainya 30 hari setiap bulannya ya, 30 hari kali 12 ya, maka itu 360 hari 60 hari. Itu pun masih banyak itu anak. Itu pun masih banyak bulan jumlah hari pada tahun Hijriah. Kalau tahun Hijriah ini lebih banyak hari pada tahun Masehi. Kalau jumlah hari pada tahun Masehi itu 360 lebih gitu. Nah, di sini yang dijadikan patokan itu adalah 9 tahun Hijriah. Oleh karenanya bagi orang tua itu hendaknya menandai kapan anaknya dilahirkan, ya. Menandai usia anaknya gitu secara kalender Hijriah. Karena ini terutama anak perempuan ya, karena ini nanti berkaitan dengan masalah usia minimal haid. Namun demikian yang laki-laki juga sama, karena boleh jadi anak yang laki-laki ini nanti dia haidnya ini dengan menggunakan usia. Karena begini, tidak ada kasus anak ini ya, usia 9 laki-laki ini ya. Ya, kalau laki-laki kan nggak haid gitu kan, berarti kan penanda dia ini dihukumi balik itu kan keluar mani. Nah, ini ternyata nggak keluar mani sampai usia lebih dari 15 tahun. Nah, ini bagaimana ini penandanya? Ketika anak ini berusia 15 tahun, nah, 15 tahun ini sama hitungannya juga menggunakan kalender Hijriah. Berapa orang kalian? Nah, bagi yang lain kita kelas. Oke. Itu ya. Jadi itu.
usianya ini detailnya adalah 9 tahun Hijriah kurang, ini perhatikan ini detail sekali, ini saya cari ungkapan ini akhirnya sampai ke sudah saya pilih-pilih ya, saya bermuara ke ungkapan ini 9 Hijriah kurang dari tidak sampai 16 hari penuh. Udah hafalin kayak gitu. 9 tahun Hijriah ya, kurang dari tidak sampai 16 hari penuh ya. Penjelasannya adalah kurang dari masa yang tidak cukup untuk satu kali haid dan satu kali suci. Minimalnya berarti. Minimalnya haid ini kan satu hari ya kan. Minimalnya haid seperti itu. Minimalnya suci 15 hari. Kalau di total berarti berapa? 16 hari ya. Kurang dari itu. Jadi kalau keluar darah pada seorang anak perempuan untuk kali pertama di usia 9 tahun, ya 9 tahun kurang dari tidak sampai 16 hari, maka itu adalah haid ya. Itu adalah haid. Tapi kalau sampai ke situ ya, jadi misalnya usia 9 tahun kurang 20 hari kok keluar darah, maka ini bukan dinamakan dengan haid. Keluar darah pada saat usia 9 tahun kurang 17 hari, nah, dilihat 17 hari ini cukup nggak untuk haid, sekali haid dan sekali suci, kan lebih dari cukup kan, maka ini bukan dinamakan dengan darah haid ya. Disebut dengan darah apa? Darah fasid, dan nanti akan kita jelaskan begitu. Tuh, makanya saya tulis ini batas minimal haid adalah sehari semalam atau 24 jam, dan batas minimal suci adalah 15 hari. Dan dari situ disimpulkan, jadi jika keluar darah dari farji perempuan sebelum usia genap 9 tahun, maka dilihat ini kerenjangnya ini. Jadi kalau keluar darah anaknya belum usia 9 tahun, bagaimana ini? Jika ada waktu yang cukup untuk sekali haid dan sekali suci, maka darah tersebut bukan haid. Jadi kayak tadi contohnya saya sebutkan, 9 tahun kurang 20 hari, 9 tahun kurang 17 hari. Ini kan kurang, waktunya ini kan cukup untuk sekali haid sekali suci, maka bukan haid. Tapi kalau tidak mencukupi ya kayak ini tadi, 9 tahun kurang 15 hari, 9 tahun kurang 14 hari ke bawah. Ya, kalau mau detailkan ditambah jamnya sekalian, ini tadi saya sebutkan di sini. Maka darah itu adalah darah haid. Disimpulkan lagi, jadi jika darah keluar usia 9 tahun kurang 16 hari penuh atau lebih, maka masih ada waktu sisa untuk sekali haid dan sekali suci. Karena masih ada waktu untuk sekali haid dan sekali suci, maka darah tersebut bukan haid. Nah, ini ya. Jika darah keluar di usia 9 tahun kurang 15 hari 23 jam atau kurang dari itu, maka berarti waktu ini maksudnya saya sebutkan kayak gini tuh cara berpikirnya biar runut begitu. Maka waktu tersebut tidak cukup untuk sekali haid dan sekali suci, berarti maka darah tersebut adalah haid, tentunya apabila sudah terpenuhi syarat-syarat haid lainnya. Berarti ya tentunya seperti yang saya jelaskan kemarin ya, kalau kali pertama keluar ya belum mencapai 24 jam ya belum dinamakan dengan darah haid. Wabil seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Begitu. Nah itu ya, itu usia minimal saat haid. Jadi ditandain yang punya anak-anak perawan, anak-anak perempuan begitu ya, atau mungkin punya adik perempuan ya, atau mungkin yang jadi guru terus siswinya ya, murid-muridnya yang perempuan ini juga diarah pencet. Oke, sekarang muncul lagi. Di tanda ya ini kok nggak tahu otomatis nutup ini ya. Ya
Jadi yang punya anak perempuan, punya adik perempuan, yang mungkin profesinya guru ya, yang punya murid-murid perempuan begitu, atau guru ngaji yang punya santri perempuan, ini diarahkan. Jadi mereka sebelum sebelum mereka mengalami haid ya diajarkan begitu dengan bahasa yang sederhana, lebih ringkas. Tidak harus disuruh hadir misalnya untuk ngaji panduan haid, panduan apa HNI misalnya, haid nifas dan istihadah, enggak, ya dijelaskan aja secara sederhana begitu. Dijelaskan kepada mereka bahwasanya nanti ada fase peralihan dan keluar darah seperti ini namanya haid, berarti ketentuannya ya nanti akan kita jelaskan, diringkas disederhanakan gitu. Jadi sekarang kita menyebutkan tentang tanda balik. Jadi karena memang haid ini juga satu dari 3 macam tanda balik, ya sekalian saya sebutkan yang lain. Haid ini merupakan satu dari 3 tanda balik. Tanda ini hanya khusus berlaku bagi perempuan, sedangkan 2 tanda lainnya ini berlaku bagi anak laki-laki maupun perempuan. Apa 2 tanda balik tersebut? Yang pertama adalah keluar mani. Keluar mani ini baik melalui basah atau tidak. Tanda-tanda mani adalah tadafuk muncrat, yaitu keluar dengan tekanan yang kuat sedikit demi sedikit, merasakan nikmat saat keluar mani, bau adonan saat mani basah, dan bau putih telur saat kering. Ini ya, sering kali disebutkan, jadi gampang ya. Pembahasan mengenai tanda balik ketika menjelaskan mengenai mukallaf, al-baligh, al-aqil, alladzi balaghathu da'watul Islam, al-baligh, al-aqil, alladzi balaghathu da'watul Islam, kan begitu kan. Ini alamatul bulu kan disebutkan di situ, jadi gampang sekali. Termasuk diantaranya keluar mani. Nah berikutnya ini adalah genap usia 15 tahun hijriah tadi yang sempat saya singgung. Jadi ini orang tua, ya wabil khusus orang tua, dan mereka ini punya apa ya, tugas untuk menandai anak-anak mereka pada tanggal hijriah kapan dilahirkan begitu. Karena nanti akan dijelaskan pada si anak kapan dia balik. Ya, kalau seandainya baliknya itu kan tidak mesti dengan keluar air mani, tapi bisa juga ketika si anak ini dengan berusia 15 tahun. Jadi kalau nggak pernah perempuan ya, nggak pernah haid sama sekali, begitu terus sampai melewati usia 9 tahun nggak pernah haid dan nggak pernah keluar mani ya, itu juga laki-laki, maka haidnya ini maka baliknya ini adalah dengan usia. Ketika mencapai usia 15 tahun hijriah, maka anak ini dihukumi balik. Ini balik. Nah ini, jika anak perempuan setelah berusia 9 tahun tidak mengalami ya. Kalau ada salah cetak mengalami, ganti mengalami haid dan mimpi basah, ya begitu. Begitu juga untuk anak laki-laki, maka awal baliknya adalah jika sudah genap berusia 15 tahun hijriah. Begitu. Acuan tahun maupun bulan dalam penetapan hukum syarak seperti ketentuan balik. Jadi ini kaitannya banyak sekali. Ketentuan balik, ya, ketentuan jumlah hari dalam sebulan untuk bulan-bulan komariah. Jadi alhamdulillah kita di Syama ini ada tim sus ya, tim khusus yang mereka itu setiap menjelang akhir bulan itu mereka muraqabah. Ini hukumnya fardhu kifayah, harus ada umat Islam yang mengerjakan itu. Jangan cuma rame, heboh, riuh begitu di akhir bulan Sya'ban karena menjelang Ramadan, atau di akhir bulan Ramadan karena mau hari raya. Tidak hanya bulan itu saja yang harus muraqabah, tapi tiap bulan itu harus ada yang muraqabah. Ya, seperti itu. Nah ini karena berkaitan dengan banyak hukum, ya. Ketentuan jumlah hari dalam sebulan, 29 hari atau 30 hari gitu. Ini semuanya menggunakan bulan Qamariyah. Dinamakan dengan Qamariyah karena melihat bulan gitu. Ini lihat bulan. Kalau kita perhatikan bulan di langit itu kan nggak setiap waktu bulat. Jadi kadang muncul, kadang tidak muncul, kadang sabi, kadang setengah, kadang sempurna, bulan purnama gitu kan. Nah, itu penandanya itu. Jadi kalau kalau bulan purnama itu pertengahan bulan 14 15 gitu, dan di situ disunahkan puasa. Nah, nanti setelah sempurna itu kan di hari-hari berikutnya itu berkurang sedikit demi sedikit sampai akhirnya hilang total. Ketika sudah hilang total itu berarti ya akhir
akhir bulan begitu. Lah kalau muncul semacam arit begitu, tapi tipis sekali ya di awal bulan itulah, itu berarti kalau sudah muncul, berarti itu adalah tanggal baru untuk bulan baru, tanggal satu lagi. Hitungannya seperti itu, dan Rasulullah penggunaannya seperti itu. Ya, nahnu ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub. Begitu hadisnya itu ya. Asyahru hakadha wa hakadha. Jadi, bulan itu kalau nggak 29 hari, 30 hari. Hadisnya kan seperti itu. Kemudian ini ya disebut Komariah karena satu bulan terhitung dari hilal. Hilal ini bulan Sabit ke hilal. Dari dari hilal bulan Sabit ke hilal berikutnya, bulan berikutnya. Pergantian bulan berdasarkan terlihatnya hilal pada saat muraqabah. Muraqabah itu observasi, pengamatan, pemantauan. Di akhir bulan di tanggal 29 saat bulan berusia 29 hari jelang malam hari. Jadi dilihat sebelum maghrib itu dilihat. Kalau seandainya setelah maghrib, setelah masuk waktu sholat maghrib, itu terlihat ya. Dan di sini melihatnya itu tidak harus menggunakan alat canggih modern, enggak. Mata telanjang. Patokannya itu. Kalau ada yang melihat dengan mata telanjang begitu, ya, orang dengan penglihatan standar, bukan orang yang eh, punya penglihatan yang tajam begitu, enggak disyaratkan seperti itu. Ya, apalagi kalau yang melihat itu adalah orang yang rabun kayak saya gini. Saya beberapa kali ikut murokobah tapi nggak sekali pun saya melihat. Nah, orang pada saat misalnya penetapan awal bulan Ramadan, ya awal bulan Syawal itu melihat, oh itu kelihatan gitu kan, terus kan dia disumpah setelahnya. Saya mana sudah mendeleng begitu, sudah apa menajamkan pandangan tapi ya nggak kelihatan aja. Jadi sudah, kalau ada yang melihat ya, bahkan seorang pun ya, kalau emang dia fadl itu sudah dijadikan patokan. Jadi dengan mata telanjang tidak harus menggunakan alat. Kenapa Pak mati? Tidak harus menggunakan alat ya, dengan mata telanjang itu sudah dihukumi apa, masuk bulan baru begitu. Jadi maghrib, setelah masuk bulan maghrib, setelah matahari tenggelam, dilihat ke arah barat, ada di titik tertentu. Kalau di Jakarta ada di daerah Cakung, kalau di kami di daerah Gresik itu ada tempat namanya Condro. Di Mojokerto juga ada. Nggak tahu kalau di Sumatera, di Aceh, ya, di Riau, ya, kalau emang ada, ya silahkan dilakukan di sana itu. Biasanya di tempat-tempat dekat pantai itu biasanya terlihat. Yaitu. Kalau seandainya pada tanggal 29, ya, 29 itu kok nggak kelihatan bagaimana, maka dialihkan dengan metode istiqmar, menyempurnakan dan menggenapkan bulan menjadi 30 hari. Dan perlu saya tegaskan di sini bahwasanya hari itu dihitungnya itu sejak maghrib. Hari itu dihitungnya sejak maghrib. Beda dengan kalender Masehi ya. Kalau kalender Masehi sekarang kita masih tanggal 5. Kalau ada orang begadang ya nanti pukul 00 itu penanda bahwasanya tanggal sudah berubah. Tanggal sudah berubah. Ya, kegiatan kita yang di online itu ya mungkin ZWA atau apa itu sudah terhitung tanggal 6 bukan tanggal 5 lagi. Pergantiannya di tengah malam. Itu kalau ya, kalau kalender Masehi hitungnya itu sejak sejak maghrib. Oleh karenanya kita di Jawa sendiri atau mungkin di tempat lain juga. Kalau sekarang ini kita ini kan bilangnya kan Jumat malam ya, Jumat malam kita bilangnya nasional kayak gitu. Nah, kalau di Jawa kami bilangnya ini adalah malam Sabtu begitu. Sekarang malam Sabtu begitu kan, karena itu yang ikut aturan tadi bahwasanya pergantian hari itu adalah sejak maghrib. Kemudian jumlah hari dalam sebulan Komariah adalah 29 atau 30 hari sesuai dengan ketentuan di atas. Saya lanjutkan lagi. Jadi itu terkait tanda balik, usia minimal saat pertama kali haid. Nah, berikutnya adalah nifas. Ngapain ini? Kameranya nutup-nutup sendiri.
Muka saya nggak layak ditonton apa ya? Nifas. Oke. Ya, kita sekarang akan bahas nifas ya. Nifas ini adalah darah yang sama ya. Sama ini kita masih bahas darah. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan wanita setelah melahirkan. Adapun darah yang keluar menjelang kelahiran bayi, jadi perempuan itu ketika mau melahirkan itu juga keluar darah ya, bercak begitu. Jadi mereka yang pernah melahirkan ya tahu, oh ini saya mau melahirkan ini, ada tanda-tandanya gitu, itu banyak pecah, keluar darah, bercak, ngeflek gitu ya, istilah-istilah kayak itu ya. Mungkin yang kalau perempuan ibu-ibu, apalagi di sini ada Mbak Rohama pasti tahu ini. Kalau yang laki-laki mungkin belum tahu. Jadi ada istilah-istilah seperti itu. Nah, itu ketentuannya. Darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan. Jadi setelah bayi keluar total ya, dengan apa? Jadi kalau bayi keluar itu, ya nggak bayi tok gitu, nggak bayi aja, tapi ada temennya gitu. Kalau kami di Jawa bilangnya dulurnya. Jadi ada, oh Mbak bahasanya Mbak? Hah? Nggak tahu. Oh ya nggak pengalaman. Ini ada Mbak-Mbak perawan di sini soalnya. Ya ada hari-harinya. Jadi yang nyambung ke hari-hari itu loh. Jadi ada hari-harinya. Dan ini juga punya punya bobot ini. Itu bayi keluar sama itu. Setelah keluar total begitu, darah yang keluar setelah bayi keluar total itu dinamakan dengan nifas. Adapun yang mengiringi menjelang kelahiran atau bersamaan dengan kelahiran, maka ini bukan termasuk darah nifas, tetapi darah fasid, ya, darah fasid atau darah fasad. Jadi pokoknya kalau bukan nifas, bukan haid, bukan bukan nifas, bukan haid, ya berarti darah fasid. Termasuk juga istihadah, itu masuk kategori darah fasad. Darah fasad ini berarti ya sudah nggak ada keterkaitan hukum, berarti dia masih tetap wajib sholat, tetap wajib puasa dan seterusnya. Nanti yang kita bahas. Termasuk darah yang keluar dari kemaluan setelah keluarnya janin karena keguguran. Jadi kalau keguguran sebelum usia dilahirkan kemudian keluar bayinya ini, si janin ini keguguran berarti kan, setelahnya maka darah itu dihukumi dengan darah nifas. Batasannya sekarang, nifas ini mempunyai batas minimal, batas maksimal, dan batas kebiasaan umum sama dengan haid. Minimalnya berarti ya sekali meludah. Jadi maksudnya sedikit sekali setelah bayi keluar, kemudian keluar darah meludah gitu. Ada sebagian perempuan itu di daerah tertentu itu ya mereka malah nggak setelah melahirkan ini nggak ada darah sama sekali, bersih begitu. Ada yang seperti itu. Nah itu berarti ya nggak ada nifasnya, berarti sudah langsung suci kalau memang seperti itu. Kemudian batas maksimalnya selama-lamanya paling lama itu adalah 60 hari. Ya, oleh karenanya jika darah yang keluar ini setelah melahirkan ini melebihi 60 hari, maka darah itu disebut dengan darah istihadah. Jadi sama ya seperti pembahasan haid, apabila darah keluar apabila ada darah keluar ya melebihi maksimalnya haid yaitu 16 hari, maka lebihannya itu dihitung istihadah, karena istihadah itu adalah darah yang keluar di selain hari-hari nifas dan hari-hari haid. Berarti kalau lebih 16 hari istihadah, lebih dari 60 hari istihadah. Oleh karenanya kalau perempuan punya kebiasaan 7 hari, 8 hari, kebiasaannya seperti itu. Kemudian hari ke setelahnya ke 9 kok keluar darah, apakah dihukum istihadah? Enggak, tetap dihukum haid. Kenapa? Karena masih dalam rentang batas haid. Begitu. Kalau misalnya ada perempuan, dia punya kebiasaan nifas 40 hari. Ya. Anak pertama nifasnya segitu, anak kedua kayak gitu, ketiga seperti itu.
keempat kok 40 hari lebih kok masih keluar. Apakah dihukum istihadhah? Enggak, dia dihukumi nifas ya, karena masih dalam batasan nifas begitu. Ya. Baru dihukumi istihadhah kalau sudah melampaui kebiasaan batas maksimalnya ya, di nifas ini 60 hari. Dasar hadisnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, ya kanatin nufasa. Ya ini berarti memang dari segi perkataan itu perkataannya sahabat, di sini sahabiyah. Tetapi di sini dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Tentunya nggak ada yang mengingkari beliau. Kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha arba'ina yawman. Jadi perempuan yang mendapatkan nifas ini di masa Rasul itu, mereka tak'ud itu duduk artinya ya. Qa'ada yaq'udu, ya qa'adat taq'udu, duduk. Ba'da nifasnya, setelah nifasnya selama 40 hari. Maksudnya apa? Tidak mengerjakan sholat. Karena memang perempuan yang haid dan nifas ini tidak mengerjakan sholat. Nah, dari sini diambil kesimpulan bahwasanya perempuan haidnya kebiasaannya adalah 40 hari, dan di situ saya kasih catatan kaki duduk, yaitu tidak mengerjakan sholat, tidak mengqadha sholat yang ditinggalkan. Begitu. Namanya seperti itu. Mungkin itu dulu ya, subhanallah, saya mohon maaf sekali hari ini karena telat ya, tapi tidak apa-apa. Saya akan berupaya untuk istiqomah, konsisten. Jadi ya, dalam kondisi bagaimanapun, kalau emang nggak ada halangan ya, walaupun telat ya mohon ditunggu ya, para ashabi, para jamaah. Jadi tadi ada perjalanan, jadi agak tepar gitu. Bangun-bangun jam 9. Baik, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya ada juga nggak apa-apa. Tapi ada juga nggak apa-apa juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ustaz, tadi kalau darah yang keluar eh, saat mau melahirkan, ya seperti ada tanda kan biasanya darah. Tapi itu kita masih wajib sholat ya. gimana? Ya, kurang Kita jelas. masih wajib sholat kan, masih wajib sholat. Nah, Iya, tapi uh, biasanya begini Ustaz, kalau kita melahirkannya di rumah sakit, jadi kita nggak dikasih lagi untuk melakukan apa-apa tuh, disuruh langsung dinaikkan ke tidur gitu untuk proses persalinan langsung seperti itu. Kita nggak ada kesempatan untuk misalnya kalau mau sholat dulu gitu. Itu gimana ya Ustaz? iya, ya dikodok nanti berarti setelah bisa sholat dikodok. Tapi Jadi tetap. kita Ustaz ya, Kenapa? kita berdosa nggak karena nggak sholat saat itu? Jadi kalau memang bisa mengerjakan sholat, ya tetap sholat begitu. Ya makanya dikondisikan jadi halal seperti itu ya, seperti itu bukan 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 halangan, bukan alasan begitu. Jadi kalau memang bisa sholat izin. Kalau memang bisa izin. Kalau nggak diizinkan terlanjur ya sudah, ketentuannya dikodok. Gitu. Ustaz, terima kasih. Barakallahu. Ya alhamdulillah, kalau saya kan anak kedua, ketiga sampai kelima itu kan kecuali keempat ya, itu nggak saya dampingi. Keempat dan pertama nggak saya dampingi. Tapi alhamdulillah ya, sih sudah pengalaman. Jadi tetap ketika misalnya mau mau melahirkan kan ada HPL-nya kan. HPL itu hari prediksi lahir begitu kan. Ada HPL-nya. Jadi ya kan kita harus prepare. Masa pakaian bayi aja prepare, untuk urusan Islam nggak prepare. Jadi prepare.
Jadi nanti ini rencana lahirannya mau di mana, mau di rumah sakit, mau di puskesmas. Nah, kalau di rumah sakit kayak gimana? Ya sudah, sholat juga sama seperti itu. Sholat ini nggak bisa ditinggalkan dalam kondisi bagaimanapun itu, nggak bisa ditinggalkan kecuali kalau orang ya selama dia masih nuh ya, masih sadar ya, nggak ditinggalkan. Jadi kalau masih bercak-bercak begitu sudah dibersihkan, sholat gitu. Jadi ya prepare-nya harus matang, sholatnya bagaimana ya gitu, Bu Irawati atau Mbak Irawati. Baik, yang lain monggo silakan. Ya, ya. Jadi minimalnya head kan sehari, 24 jam kan sehari. Minimalnya suci 15 hari, begitu kan? Nah, kalau di total berarti berapa hari itu? 16 hari. Kalau seandainya anak ini berusia 9 tahun, 9 tahun, tapi nggak full ya, 9 tahun kurang. 9 tahun keluar darah ya sudah head itu. Ya kalau 9 tahun kurang bagaimana? Apakah itu dihukumi langsung bukan head? Ya nggak juga. Dilihat. Kalau kurangnya ini tidak bisa menampung, maksudnya apa kurang dari minimal head minimal suci, maka darah yang keluar itu adalah haid. Tapi kalau cukup untuk menampung head dan suci yaitu 16 hari atau lebih, maka darah itu berarti bukan darah haid begitu. Saya ulangi lagi ya. Jadi minimalnya head itu sehari, minimalnya suci 16 hari. Kalau dikalkulasi jumlahnya adalah 16 hari. Begitu. Kalau perempuan keluar darah usia 9 tahun kurang dari itu tadi, kurang dari 16 hari tadi itu, ya, berarti ini 15 hari. Jadi kan sudah saya detailkan 15 hari 23 jam atau kurang dari itu keluar darah, ya maka darah ini adalah darah haid. Tapi kalau lebih dari itu ya, tidak sampai 16 hari atau lebih, kalau mau dibalik bahasanya, maka darah itu adalah bukan haid. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, amin. Oke. Next, kalau masih ada. Maaf Ustadz, mau bertanya. Oh, boleh. Mungkin yang kemarin pernah dibahas, namun nggak ikut kajian yang pertemuan kemarin. Ya, Jadi pertanyaannya, semisal ada wanita berusia 25 tahun, tentunya kan sudah balik ya Ustadz. oh iya, Nah, baik sekali itu. itu pada saat usia 25 tahun itu sebelum-sebelumnya belum pernah mendengarkan tentang haid. Ada kewajiban haid bagi wanita, belum pernah mendengarkan. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan dan membedakan antara haid dan istihadah untuk hari kedepannya? Karena yang sebelum-sebelumnya itu kan kalau wanita haid itu biasanya kan eh, bisa apa ya, ada adatnya kan gitu Ustaz. Nah Oke, ini cara menentukan haid dan istihadahnya bagaimana? Sementara berarti sebelumnya belum tahu gitu. ya. Ini sebenarnya terlalu dini ya, Mas atau Mas Muhammad ini. Kita itu nanti masuknya di mutahayyirah, perempuan yang mutahayyirah dari tahayyaro, ya tahayyaro, perempuan yang kebingungan, dia enggak tahu kebiasaan dan seterusnya. Itu nanti di situ sebenarnya. Tapi begini, ya, secara umum seperti ini. Jadi kondisi seperti ini adalah kondisi yang mutahayyirah, berarti dia harus mengambil yang paling hati-hati gitu. Jadi dia berupaya untuk menelusuri data sedapatnya begitu, ya, menelusuri data sedapatnya dan nanti dia mengambil yang paling hati-hati. Secara umum kayak itu. Jadi dari situ nanti
bisa disimpulkan bahwasanya di hari tertentu dia menghukumi sebagai haid, di hari tertentu dia menghukumi sebagai istihadah. Ini kasusnya berarti kan sekarang, kondisinya sekarang, perempuan ini kan keluar darah terus, begitu kan? Halo? Iya Ustadz. Ya, seperti itu. Ini sudah diajarkan tentang haid dan seterusnya. Kemudian dia berupaya untuk menelusuri historinya itu kayak gimana. Saya pernah ngapain aja ya. Itu ditelusuri dan dari cara itu nanti ya sudah apa yang dia dapat itu dijadikan patokan. Tapi intinya adalah dia mengambil yang paling ahwat. Dan itu perinciannya nanti kalau kita membahas di istihadah, tahayyurah, perempuan yang tidak punya data, kebingungan, nggak tahu kebiasaannya bagaimana, jumlah hari harinya berapa, itu dia nggak ada data sama sekali atau datanya kurang. Begitu. Maka itu nanti ya di hari-hari tertentu dihukumi sebagai suci, di hari-hari tertentu dihukumi sebagai istihadah jelas, di beberapa hari yang lain ini ada kemungkinan istihadah, ada kemungkinan suci. Kalau kemungkinan haid berarti ya memperlakukan dirinya sebagai perempuan yang haid. Kalau di waktu dia istihadah berarti memperlakukan hukum sebagai perempuan yang istihadah. Kemudian di hari-hari yang kemungkinan suci atau kemungkinan istihadah itu juga ada ketentuan yang lain juga, begitu. Baik Ustaz, jelas. Terima kasih Mudah-mudahan Ustaz. mudah-mudahan istiqomah ya sampai akhir kita gitu. Karena memang kajiannya ini berlanjut gitu. Kalau ada satu kajian terus nggak ikut, kemudian nanya lagi ya gimana, nanti kita harus kembali flashback lagi. Iya, silakan kalau masih ada. Ada yang pernah tahu istilah mustolah? Mustolah. Boleh angkat tangan, nggak harus buka mic ya, atau mungkin di chat juga nggak apa-apa. Mustolah. Jadi ini ilmu penting sebenarnya. Saya kok punya semangat untuk uh, ya, uh, menebar hal itu di kalangan jamaah syamah paling tidak. Mustolah itu adalah ilmu yang membahas mengenai status hadis begitu ya. Nanti kita bukan jadi hafidh muhadis ya, enggak ya. Ya paling enggak itu kita tahu istilah-istilah di ilmu hadis, hasan, sahih, dhaif, marfu, maqtu, munqati,